Oke, baik. Saya mulai kuliah hari ini dengan overview atau pendahuluan atau introduction atau latar belakang terhadap mata kuliah kita. Karena saya lihat kebanyakan juga Anda tidak tahu sih apa itu prestasi terbang. Ya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, ini ada pesawat, Anda lihat gambarnya, performansi itu kinerja atau prestasi lah, prestasi pesawat. Ini take off-nya bagus nggak? Taksinya bagus nggak? Cruise-nya bagus nggak? Landing-nya bagus nggak? Nah, itu yang Anda nilai dari sebuah pesawat. Itulah prestasi terbang. Nanti Anda harus bisa menghitung, menghitungnya pakai kalkulator atau pakai tangan, atau pakai sipua. Ya, harus pakai program. Jadi Anda harus pintar bikin program, programming. Untuk mata kuliah ini Anda harus bisa MATLAB. Ya, belajarnya Iya Pak, gimana nanti? yang Saya lebih kasih tahu belajar. Kenapa? Karena kuliah-kuliah berikutnya dari sekarang semester 5, 6, 7, 8 Anda akan ada MATLAB semua. Apalagi kalau Anda belajar dengan mata kuliah saya, semua pakai MATLAB. Jadi pastikan Anda install di komputer Anda belajar MATLAB. Harus. Ya, tanpa MATLAB Anda nggak bisa hidup di dunia penerbangan. Ya, kalau Anda bekerja hanya ditanya, Anda ngerti MATLAB nggak ngerti, wah dicoret langsung. Jadi Mama itu programming wajib ya di seorang engineer. Apalagi kalau Anda S1, apalagi kalau mau jadi S2 atau S3. Ya, MATLAB harus. Jadi nanti di sini kita akan belajar MATLAB di lab nanti ya. Setelah selesai kuliah akan ada lab, itulah MATLAB. Ya, jadi pastikan Anda ngerti, Anda install MATLAB. Minggu depan saya cek, Anda pastikan semuanya punya MATLAB di komputernya. Ya, karena tugasnya semua tentang MATLAB. Oke, MATLAB itu adalah kalkulator, sama dengan kalkulator scientific, kalkulator yang ada di HP Anda, tapi pakai program. Ya, jauh lebih simpel, lebih mudah, lebih powerful. Itu yang akan dipelajari. Jadi semua perhitungan tentang prestasi terbang akan dilakukan pakai MATLAB. Oke, ini buat yang Anda pertama kali mengenal saya perkenalan dulu. Saya S1 saya di penerbangan di ITB, S2 saya di penerbangan di Manchester, S1 saya dilanjutkannya di Manchester, S2, S3 saya di Melbourne, Australia. S1, S2, S3 saya tentang penerbangan, ya, aerospace engineering. Jadi sudah selesai kuliah, lalu saya bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa, LAPAN. Ya, mungkin Anda yang kenal dengan LAPAN. Saya bekerja sampai selesai ikatan dinas, saya mengundurkan diri. Ya, sekarang saya sudah tidak di LAPAN lagi. Ya, sudah mengundurkan diri dari pegawai negeri. Sekarang saya bekerja dari wira swasta, saya bekerja jadi dosen, saya bekerja investor, dan lain-lain. Saya jelaskan pekerjaan saya selama ini dan sekarang. Ya. Dulu waktu saya masih di LAPAN dan sekarang juga masih berwirausaha di dunia penerbangan. Di LAPAN saya dulu kepala pengembangan tentang rudal, missile, flight simulator, tentang program UAV, Unmanned Aerial Vehicle, drone, kayak gitulah ya. Dulu saya kerjasama dengan Ristek, kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk membuat benda-benda terbang. Benda terbang itu apa? Banyak sekali benda terbang itu. Ada pesawat, kita bikin pesawat dengan PT DI, lalu kita bikin UAV dengan perusahaan-perusahaan swasta, lalu kita bikin roket dengan luar negeri, dengan angkatan bersenjata, bikin rudal, ya, bikin satelit, ya, hal-hal itu yang saya lakukan pada saat kerja di LAPAN. Nah, sekarang kerjaan saya dosen di STTKD,
dosen di Melbourne Institute, dosen di Swiss German University. Jadi saya dosen di 3 tempat dan juga kadang-kadang dosen di dosen tamu di ITB. Lalu saya juga sebagai researcher, peneliti, ya, peneliti di LAPAN, peneliti di defense, pertahanan. Dan juga saya sebagai aeropreneur, ya, punya usaha di beberapa bidang kedirgantaraan. Salah satunya ya ini, saya menjual Twin Otter, ya, pesawat dari Kanada. Ya, artinya dia pesaingnya atau sama lah dengan CN219, ya. N219, nah. Harganya tentunya lebih mahal karena dia lebih beda fasilitasnya. Oke. Ya, pendidikan S1, S2, S3 saya, dosen, ini saya dosen di beberapa tempat, lalu bisnis. Saya punya bisnis di beberapa perusahaan, Aeroprop, jual beli komponen pesawat, dan jual beli komponen gas. Gas itu apa tuh? Minyak lah ya, pengeboran minyak, pengeboran gas. Lalu saya punya perusahaan PT Sinergi tentang otomasi, sistem kontrol, elektronika, mikroprosesor, semacam itu. Lalu saya punya perusahaan Wirapinus tentang agroindustri, ya, Sulawesi Pinus, Indonesia Pinus, semuanya pinus di daerah-daerah karena punya penyadapan pohon pinus, dijadikan bahan kimia. Lalu saya punya perusahaan properti, aset mandiri, jual beli properti, rumah, kantor, ruko. Lalu saya juga punya perusahaan jasa konsultan keuangan, ya, tentang auditing, accounting, lalu tentang pendanaan, ya, hal semacam itu yang hubungannya sama keuangan. Lalu SKKP tentang trading, ya, trading solar, trading beras, trading, ya, segala macam trading. Kegiatan perkuliahan Dirgantara ke depan, 5 tahun ke depan, bukan tentang pesawat, ya. Itu yang harus Anda pelajari, jangan utak-atik pesawat terus. Anda akan ketinggalan, pesawat sudah ditinggalkan. Ya, sama dengan mobil. Tahu nggak 5 tahun ke depan kan bukan mobil seperti sekarang, nggak ada mesin. 5 tahun ke depan mobilnya semua baterai, elektrik. Nah, kalau kita Indonesia mulai dengan elektrik, Anda sudah mulai belajar elektrik pesawat. Pesawatnya pesawat yang masa depan. Anda akan unggul. Nah, ini yang saya tekankan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang teknologi dirgantara, belajarlah teknologi yang 2-3 tahun, 4 tahun ke depan akan dibutuhkan Indonesia, akan dibutuhkan dunia, bukan yang lama-lama. Ya, lama-lama ya sedikit lah ya masa depan. Jadi pastikan Anda tanya ke dosen Anda tentang masa depan. Nah, jangan yang lama-lama. Yang lama-lama udah akan ditinggalkan. Wartel, warnet itu tertinggal semua. Ya, HP zaman dulu nih, HP zaman sekarang udah berbeda. Tahun depan berbeda lagi. Nah, gunakan HP. Apa hubungannya HP dengan dirgantara? Cari tahu. Karena teknologi masa depan, teknologi 5G, teknologi digital, teknologi intelligence, hal itu harus masuk ke di dunia dirgantara, di mana Anda akan berkecimpung. Anda jadi engineer. Engineer apa? Belum tentu engineer mesin, engineer data. Ya, data yang harus Anda engineerkan nanti. Karena pesawat-pesawat nanti mungkin pesawatnya akan berbentuk personal aircraft, kecil-kecil kayak drone, itu kan pesawat tuh. Drone-drone yang tidak ada pilotnya, itu yang harus Anda kuasai, datanya akan banyak, ada akan expert sistem, smart system, ya. Hal itu yang akan banyak nanti ke depannya. Itulah lahan seorang teknologi dirgantara, banyak sekali. Ya, jadi moda transportasi bukan hanya darat, nanti kan moda transportasi udara pindah antara di Jakarta, misalkan di Jakarta dari daerah ke daerah ya mungkin akan ada taksi, pesawat taksi, Uber taksi kayak gitu, tapi drone bentuknya ya, bisa pakai penumpang. Hal itu yang harus dipelajari. Tiap kota akan ada dunia penerbangan masing-masing ya. Jadi ada
airport kecil, ada bengkel-bengkel kecil, ya, pesawat-pesawat kecil yang harus dipelihara. Dunia semacam itu yang harus Anda kuasai. Ya, jadi saya berharap Anda semua ini harus punya pemikiran mempelajari ilmu-ilmu masa depan. Jangan masa belakang, ya. Saya yakin Anda juga bisa maju. Ini adalah hal-hal yang dulu saya pelajari, ya bukan saya pelajari, saya kerjakan di LAPAN dan di lembaga pemerintahan, di swasta juga, ya bikin-bikin drone, bikin-bikin rudal semacam ini, ya, bikin autopilot, ada radar untuk bisa memonitor roket, ya. Ini adalah alat yang hanya ada di Indonesia ini di LAPAN untuk bisa mengkalibrasi inertia sistem, untuk bisa bikin guidance system, navigation system. Ini alatnya yang canggih beli dari Prancis, ya, waktu itu puluhan miliar, kalau nggak salah 40 miliar, 30 miliar ini harganya. Dan sayang kalau hanya digunakan oleh LAPAN, gunakanlah oleh masyarakat lain, ya. Anda yang mengambil tugas akhir, gunakan.